Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Di sini saya ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Lembaga Sekolah yang berjudul tentang manajemen sarana dan prasarana. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Saifuddin MPD selaku dosen pengampu manajemen lembaga pendidikan. Langsung aja, di sini pendahuluannya mengenai manajemen sarana dan prasarana. Ruangan lingkup pendidikan itu bukan hanya tentang pembelajaran, dan pembelajaran itu termasuk bagian dari pendidikan itu sendiri. Keberhasilan suatu pendidikan dipengaruhi oleh keberhasilan proses pembelajaran di dalamnya. Dan keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh berbagai komponen yang saling berkaitan satu sama lain, atau yang kita kenal dengan suatu sistem. Tuntutan dari kesiapan sumber daya manusia yang dihasilkan dari bidang pendidikan tidak terlepas dari keberadaan sarana dan prasarana itu sendiri dalam proses pendidikannya. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu syarat dalam rangka menyajikan suatu pembelajaran yang berkualitas. Jadi, dengan adanya sarana dan prasarana ini berkaitan mengenai hasil atau kualitas dari pendidikan itu sendiri. Tingkat kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana tidak dapat dipertahankan secara terus-menerus. Sementara itu, bantuan sarana dan prasarana pun tidak datang setiap saat gitu. Dan pada akhirnya semuanya menjadi kendala dalam peningkatan mutu pembelajaran. Nah, karena berkaitan dengan anggaran, suatu sarana dan prasarana dalam pendidikan itu memang terbatas dari pemerintah. Nah, justru hal inilah yang menjadi permasalahan bagi proses pembelajaran itu sendiri. Nah, dari sini berbagai rumusan masalah yang ingin saya paparkan mengenai manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama itu, apa sih yang dimaksud dari manajemen sarana dan prasarana? Yang kedua, apa tujuannya dengan adanya manajemen sarana dan prasarana? Yang ketiga, bagaimana prinsip-prinsip dalam manajemen sarana dan prasarana? Yang keempat, bagaimana sistem pengadaan sarana dan prasarana? Nah, yang selanjutnya mengenai pembahasan. Yang pertama itu mengenai pengertian manajemen sarana dan prasarana. Nah, secara epistemologi, manajemen itu berasal dari kata to manage atau berarti mengelola. Sedangkan secara terminologi atau yang kita kenal dengan sebutan istilah, secara istilah manajemen itu pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau suatu organisasi yang dilakukan secara sistematis dalam beberapa proses yang akan dilakukan. Nah, ini dikutip dari Rohiyat 2007. Sarana itu merupakan segala sesuatu seperti alat, media, dan lain-lain yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, karena kita ranah pendidikan, berarti untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Lalu, sedangkan prasarana itu sesuatu yang menunjang tercapainya suatu tujuan. Nah, menurut Harun 2005 yang dikutip dalam Maulidah Murniati Niswanto 2016 menjelaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana itu proses berupa merencanakan, pengadaan, pendayagunaan, dan mengawasi sarana dan prasarananya. Sedangkan menurut Sobri 2009 yang dikutip dalam Miftahul Jannah 2018 menjelaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana itu serangkaian kegiatan yang berupa perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, bahkan adanya pemeliharaan dari sarana dan prasarana itu sendiri. Nah, dari beberapa pendapat yang disampaikan menurut para ahli, menurut epistemologi, terminologi, saya menyimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana itu merupakan tata pengelolaan semua fasilitas yang ada di suatu sekolah atau lembaga pendidikan dengan melakukan berbagai proses demi tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Jadi intinya dengan manajemen sarana dan prasarana ini diupayakan pengadaan dari sarana dan prasarana itu berkualitas dan memadai gitu. Lalu yang kedua mengenai tujuan. Tujuan manajemen sarana dan prasarana itu apa gitu?
Nah, tujuan pengelolaan sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan untuk memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, intinya dengan adanya pengelolaan dari sarana dan prasarana ini diupayakan pendidikan itu proses pembelajarannya berjalan dengan lancar, karena dalam pembelajaran itu dibutuhkan sarana dan prasarana dalam proses pembelajarannya. Maka ketika sarana dan prasarananya itu memadai atau berkualitas, ya tentu output dari pendidikannya juga insya Allah akan berkualitas. Nah, terus disimpulkan bahwa tujuan adanya manajemen sarana dan prasarana itu yang pertama untuk menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapih, indah sehingga menyenangkan bagi warga sekolah. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Nah, berkaitan dengan kualitas dari proses pendidikannya itu sendiri gitu. Yang ketiga, prinsip manajemen sarana dan prasarana. Karena dalam pelaksanaan pengelolaan suatu sarana dan prasarana itu perlu adanya pedoman, prinsip atau pegangan supaya prosesnya itu dapat berjalan dengan baik sehingga dapat tercapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, menurut Mulyasa 2002, prinsip-prinsipnya itu yang pertama, mengenai prinsip pencapaian tujuan. Pada dasarnya, manajemen perlengkapan sekolah dilakukan agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Nah, tujuan dari sarana dan prasarana ini kan memang diupayakan supaya tersedianya kualitas dari sarana dan prasarananya. Jadi, dengan adanya prinsip pencapaian tujuan itu mengenai kualitas sarana dan prasarana diupayakan bisa mempengaruhi proses yang akan dilakukan dalam kegiatan sarana dan prasarana. Lalu yang kedua, mengenai prinsip efisiensi. Semua kegiatan pengadaan itu dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati. Artinya perlu adanya planning yang memang benar-benar harus teliti gitu. Planningnya seperti apa. Lalu dalam langkah hal tersebut, perlengkapan sekolah hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis. Nah, sehingga dengan adanya prinsip efisiensi ini yang mencakup mengenai petunjuk teknis, maka kegiatan proses yang dilakukan mengenai manajemen sarana dan prasarana ini berjalan dengan baik seperti itu. Lalu prinsip administratif. Prinsip administratif ini mengenai sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, ketika di undang-undang mengenai tentang pengadaan sarana dan prasarana bahwa adanya sarana dan prasarana ini seperti ini undang-undangnya, maka dengan ini kita dalam proses pengadaannya itu akan lebih teliti gitu. Terus prinsip kejelasan tanggung jawab. Di Indonesia tidak sedikit adanya lembaga pendidikan yang sangat besar dan maju. Oleh karena besar, sarana dan prasarannya sangat banyak sehingga manajemennya melibatkan banyak orang. Nah, dari sini kita harus melihat dalam pengorganisasiannya semua tugas dan tanggung jawab itu perlu dideskripsikan secara jelas. Artinya pendelegasian pembagian tugas untuk sarana dan prasarana itu harus jelas. Bagian divisi A itu mengelola tentang apa. Nah, dengan ada prinsip ini pengelolaannya itu tuh prosesnya itu dapat berjalan sesuai dengan yang apa tujuan yang ingin dicapai gitu. Nah, terakhir mengenai prinsip koefisien. Nah, manajemen sarana dan prasarana itu hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Artinya dalam suatu anggota dalam suatu lembaga pendidikan itu harus kompak dalam penjalanan adanya proses pengadaan sarana dan prasarananya. Nah, langsung aja mengenai yang intinya tentang sistem pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada planning perencanaan seperti yang dikatakan di awal tadi. Perencanaan mengenai sarana dan prasarana harus teliti, harus benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Lalu dalam perencanaan ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kepala sekolah itu terutama kepala sekolah karena dia sebagai ketua dari lembaga pendidikan sendiri, yaitu menampung semua usulan dari semua pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit dalam suatu sekolah tersebut. Nah, setiap unit ini pasti akan mengajukan mengenai keluhan-keluhan dari mengenai kualitas sarana dan prasarana. Yang kedua itu menyusun rencana kebutuhannya. Setelah sudah nyampe laporannya ternyata butuh ini, maka disusun. Yang ketiga mengenai
mengadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan atau tersedia sebelumnya. Artinya mengajukan mengenai permasalahan tentang sarana prasarana tersebut. Yang keempat, memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang ada. Nah, kalau masalah anggaran, pemerintah membatasi mengenai pembiayaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, beberapa tahap yang dilakukan sekolah ini bisa dengan melakukan dana sukarela dari para orang tua atau wali murid, itu bisa dilakukan untuk menambah mengenai memang perlunya adanya fasilitas yang dibutuhkan gitu, karena memang anggaran pemerintah terbatas, maka sekolah harus bisa menentukan jalan keluarnya seperti apa demi pengadaan fasilitas yang memang urgent dibutuhkan gitu. Lalu menurut James G. Jones, seorang teoritis administrasi pendidikan, ia mendeskripsikan mengenai langkah-langkahnya itu dalam perencanaan. Yang pertama itu adanya menganalisis kebutuhan pendidikan suatu masyarakat dan menetapkan program untuk masa yang akan datang. Yang kedua, melakukan survei. Nah, kita harus cek dulu nih, survei dulu ke unit sekolah itu bener enggak yang pengajuan mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan itu. Yang ketiga, memilih kebutuhan utama. Nah, dari sini kita harus menentukan skala prioritas dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang keempat, mengembangkan educational specification untuk setiap proyek yang terpisah-pisah dalam usaha master plan. Yang kelima, merancang setiap proyek untuk usaha tersebut. Nah, proyek yang akan terpisah sesuai dengan spesifikasi pendidikan yang diusulkan. Maka harus dirancang tuh proyek-proyeknya itu supaya bisa digabungkan atau bisa realisasikan dengan baik. Yang keenam, mengembangkan atau menguatkan tawaran atau kontrak dan melaksanakan sesuai dengan gambaran kerja. Jadi ketika misalkan sudah menguatkan kontrak mengenai atau jawaban gitu mengenai adanya pengajuan sarana dan prasarana, itu harus dikembangkan gitu. Yang ketujuh, melengkapi perlengkapan gedung dan meletakkannya sehingga siap digunakan. Nah, ketika kita sudah melaporkan, sudah fix benar-benar ada sarana prasarana, harus ditempatkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalkan kursi ya untuk di kelas harus di kelas gitu, seperti itu. Yang kedua yaitu mengenai proses pengadaan. Dalam pengadaan ini harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Nah, proses pengadaan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, dropping dari pemerintah. Bantuan yang diberikan pemerintah sifatnya terbatas, sehingga pengelola sarana dan prasarana pendidikan harus mengusahakan dengan cara lain, ya seperti tadi bisa meminta dana dari sukarela. Terus pengadaan sarana dan prasarana membeli baik secara langsung maupun berarti gini, dengan adanya anggaran tersebut gitu bisa beli langsung atau bisa melakukan proses pemesanan terlebih dahulu. Yang ketiga, meminta sumbangan wali murid seperti tadi. Ketika memang anggarannya tidak cukup dari pemerintah, maka urgent banget sarananya dibutuhkan, harus mengadakan dana sukarela gitu dari wali murid. Terus pengadaan perlengkapannya dengan cara menyewa atau meminjam ke tempat lain. Biasanya kalau menyewa itu memang benar-benar nggak terlalu dibutuhkan dalam waktu lama. Misalkan ada kegiatan besar sekolah gitu, membutuhkan kurang kursi beberapa, nah bisa nih kita menyewa atau minjem gitu ke sekolah lain gitu. Terus pengadaan perlengkapan sekolah dengan cara tukar menukar seperti tadi, tukar menukar misalkan di sekolah A mejanya memang tidak terlalu dipakai, ini kaitan dengan pemerintah misalkan negeri gitu. Nah, kita harus ada laporan mengenai pemerintahan yang memegang tentang sarana pendidikan ini. Ketika sudah melaporkan halnya, maka boleh di penukaran dengan sekolah lain. Terus inventarisasi itu mencatat atau menyusun daftar barang yang ada secara teratur. Berarti barang-barang mengenai sarana dan prasarana itu harus disusun gitu, apalagi dari pemerintah. Nah, itu harus disusun. Nah, ini menurut Gunawan 2002. Nah, cara-caranya itu ada banyak. Sedangkan menurut Bafadal 2004, yang pertama adanya memberikan coding pada barangnya. Nah, barang dari pemerintah biasanya memang harus diberi kode karena emang itu dari pemerintah gitu. Terus yang kedua, pelaksanaan inventaris gitu. Inventaris sudah, terus baru pemeliharaan, karena sarana prasarana udah ada, harus dipelihara dengan baik gitu. Terus penghapusan dari atau menghilangkan barang. Nah, biasanya orang salah paham. Penghilangan barang itu enggak asal-asalan, apalagi mengenai sarana dari pemerintah, harus sesuai dengan laporan yang harus kita ajukan. Lalu pemerintah memberikan jawaban, kita harus menghilangkan
itu memang harus ada prosesnya dari pemerintah. Biasanya kalau misalkan dari pemerintah itu penghancuran misalkan yang benar-benar tidak dibutuhkan lagi ini barang karena memang sudah kualitasnya sangat jelek, harus dibuang atau dihilangkan. Karena kalau misalkan kita diperbaikin, anggarannya lebih besar, maka harus dihilangkan seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya kesimpulannya, pentingnya sarana dan prasarana dalam menunjang berlangsungnya pembelajaran di lembaga pendidikan, maka perlu tata kelola yang baik karena ini berkaitan dengan kualitas pendidikannya. Terus, dengan manajemen sarana dan prasarana diharapkan tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas sehingga tujuan pendidikan itu dapat tercapai karena proses pendidikannya berjalan dengan lancar. Terus dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip atau pegangan yang ada supaya mendorong kita untuk pelaksanaan pengelolaan itu berjalan dengan baik. Terus yang terakhir ada pengadaan sarana prasarana harus memperhatikan prosedur yang ada, apalagi dengan sarana dan prasarana yang memang terbatas dari pemerintah, kita tidak bisa memaksa harus butuh segini, harus ada, nggak bisa, karena emang dana dari komunitas seperti itu ya kita harus mengikutinya gitu. Gimana caranya? Sekolah seperti tadi misalkan minta dana dari wali murid, sukarela seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.